Salam, selamat datang di channel Nyambi Gitaran. Sesuai request dari Rio Gitar Studio 7886, dalam episode kali ini kita akan menjelajahi perjalanan hidup dari Devin Townsend, seorang gitaris, penyanyi, musisi, pencipta lagu dan produser yang telah merilis lebih dari 20 album selama karirnya. Perjuangan dalam idealisme musiknya yang selalu berevolusi patut kita apresiasi. Mari kita mulai. Bernama lengkap Devin Garrett Townsend, lahir pada 5 Mei 1972 di New Westminster, British Columbia, Kanada. Orang tuanya adalah keturunan Irlandia dan Inggris, dan ayahnya bekerja di industri restoran. Dia mempelajari banjo saat berusia 5 tahun dan mulai bermain gitar saat berusia 12 tahun. Devin juga sempat berpartisipasi dalam beberapa band metal saat dia masih di sekolah menengah. Pada tahun 1993, Townsend mulai menulis materi musik dengan membawa nama alias Noisecapes. Townsend merekam demo Noisecapes dan mengirimkannya ke berbagai label rekaman. Kemudian label rekaman bernama Relativity Records menanggapi Townsend dengan kontrak rekaman dan Townsend mulai mengerjakan album Noisecapes pertama yang diberi judul Promise. Tak lama kemudian label tersebut memperkenalkan Devin Townsend kepada Steve Vai. Karena terkesan dengan karakter vokal Townsend, Vai menawari peran sebagai vokalis utama di album barunya Sex and Religion. Setelah selesai rekaman Sex and Religion, Townsend menemani Vai dalam tur dunia untuk mendukung album tersebut pada tahun 1994. Meskipun Townsend bangga dengan apa yang telah dia capai di awal karirnya, dia merasakan kekecewaan dengan pengalamannya di industri musik. Menurut Devin, dia menjadi produk imajinasi orang lain dan bercampur dengan kepribadiannya. Meski melakukan tour dengan musisi lain, Townsend terus menghadapi penolakan dari berbagai label rekaman, termasuk Relativity Records yang akhirnya memecat Noisecapes dari label mereka tak lama setelah Townsend menerima tawaran Vai, karena daya tarik komersial dalam musik Townsend tidak terlihat menurut mereka. Devin sempat juga mendapatkan tawaran kontrak rekaman dari Roadrunners Records, namun tawaran tersebut akhirnya dibatalkan oleh Chris Whistles, pemilik Roadrunner, yang menganggap rekaman Townsend hanya kebisingan atau suara berisik saja. Di tahun yang sama, 1994, Century Media Records menawarkan Townsend kontrak 5 album. Townsend memulai merekam materi dengan nama alias Strapping Young Lad. Dia sendiri yang juga memproduseri dan memainkan hampir semua instrumen dalam album studio debutnya, Heavy as a Really Heavy Thing, yang dirilis pada bulan April 1995. Pada saat itu di dalam karirnya, ia menghindari penggunaan namanya sendiri, karena dia ingin memulai semua dari awal tanpa embel-embel vokalis terkenal dari Steve Vai Band. Dia ingin dikenal karena karya musiknya sendiri, bukan sebagai bagian dari musik proyek orang lain. Strapping Young Lad merekam beberapa album studio setelah Heavy as a Really Heavy Thing. Album City rilis pada tahun 1997, album Strapping Young Lad rilis 2003, album Alien rilis 2005, dan album New Black rilis 2006. Album City yang dirilis tahun 1997 secara khusus dianggap sebagai karya terbaik Strapping Young Lad sampai hari ini. Majalah Metal Maniacs menyebut album City adalah sebuah terobosan, dan dalam majalah Revolver, album City masuk di ranking 45 dalam daftar album metal terhebat sepanjang masa. Townsend sendiri menganggapnya sebagai album ultimate atau bisa dikatakan yang terbaik milik band Strapping Young Lad. Heavy Devy Records adalah label rekaman independen yang didirikan sekitar tahun 1996 oleh Devin Townsend dan istrinya Tracy. Label ini berdiri bertujuan khusus menampung semua proyek-proyek musik solonya Devin Townsend. Album solo pertamanya yang rilis di bawah Heavy Devy Records adalah Band Punky Brewster dengan albumnya yang berjudul Cooked on Phonics, yaitu sebuah album konsep komedi metal punk rock yang dikreasi oleh Townsend dan teman-teman musisinya di Vancouver, Kanada. Kemudian tahun 1997 album solo kedua rilis, yaitu dengan nama alias Ocean Machine dengan judul album Biomac, dengan album solo yang menampilkan campuran hard rock, ambient, dan rock progresif. Dalam album ini Devin Townsend hampir mengerjakan semuanya, mulai vokal, gitar, keyboard, produksi, editing, dan mixing.
Dari beberapa sumber berita, lagu Bastard yang berdurasi 10 menit 16 detik yang diambil dari album ini dianggap salah satu lagu yang pantas untuk dipuji. Townshend menggunakan OpenC tuning untuk gitar 6 dan 7 senarnya. Hal ini dia terpengaruh lagunya Led Zeppelin yang berjudul Friends. Dia juga menggunakan Open B tuning dan Open B flat tuning pada gitar 6 senarnya. Teknik Townshend bervariasi mulai dari finger picking, power chord, dan polychord hingga arpeggio sweep picking dan tapping. Ia juga dikenal karena banyak menggunakan efek reverb dan delay. Dia juga pernah mengatakan bahwa dia tidak menyukai permainan shred gitar atau solo melodi yang terlalu banyak notasi. Dia hanya akan bermain solo atau mengisi solo ketika sebuah lagu itu cocok dan pantas untuk diisi solo gitar. Townshend mendapat pengaruh dari berbagai genre musik. Yang paling menonjol adalah heavy metal. Townshend telah mengutip antara lain Judas Priest, Wasp, musik Broadway, ABBA, New Age, Soviet France, King's X, Morbid Angel, Park Market, Grotus, Jane's Addiction, Fear Factory, dan Godflesh. Dan dalam beberapa kesempatan, Devin juga mengungkapkan kekagumannya pada Meshuggah. Dia menyebut mereka band metal terbaik di planet ini. Dia telah mengungkapkan dalam beberapa wawancara dia menderita depresi, bahwa dia pernah didiagnosis menderita bipolar disorder sekitar tahun 1998, suatu kondisi yang tanpa dia sadari diperburuk oleh penggunaan alkohol dan narkoba pada saat itu. Mengutip dari noisescript.com sekitar tahun 2006, tidak lama setelah kelahiran putranya, Devin Townshend memutuskan untuk berhenti minum dan merokok ganja. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Devin menulis dan merekam musik dengan bersih dan seadanya tanpa narkoba. Namun Townshend mengakui bahwa pada tahun pertama kesadarannya dia tidak bisa menulis satu lagu pun. Kemudian perjalanan dari narkoba menuju kesadaran ini mungkin bisa terwakili dalam albumnya Devin Townsend Project yang berjudul Deconstruction yang rilis pada tahun 2011. Menurut sebuah wawancara dengan Townshend, album Deconstruction merupakan album konsep yang fokus pada perjalanan seorang pria yang terobsesi untuk menemukan hakikat sejati dari kehidupan nyata. Selama masa pemulihan dari kecanduan alkohol dan narkoba, pada bulan Mei 2007, Townshend meluncurkan Ziltoid The Omniscient, sebuah opera rock tentang alien fiksi yang dinamai Ziltoid. Ini merupakan proyek solo sepenuhnya dijalankannya sendiri, tanpa adanya kolaborator lain. Selama periode 4 bulan, ia secara eksklusif memainkan semua instrumen dan menggunakan drum kit from hell, sebuah perangkat lunak drum yang menggunakan sampel rekaman dari Thomas Hake dari Meshuggah untuk mengatur drumnya. Setelah perilisan album tersebut, Townshend mengumumkan bahwa ia tidak akan lagi melakukan tour atau merilis album dengan strapping yang Led atau Devin Townsend Band. Alasannya adalah bahwa ia merasa sangat lelah dengan tour, promosi, dan wawancara, dan ia ingin fokus pada pekerjaan produksi, menciptakan album, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarganya tanpa tekanan. Pada Maret 2009, Townshend mengumumkan rencananya untuk produksi 4 seri album yang ia beri nama Devin Townsend Project. Tujuannya adalah untuk lebih memperjelas identitas musiknya dan mengambil tanggung jawab atas citra yang ia tampilkan kepada publik, termasuk memotong semua rambutnya. Konsep proyek ini melibatkan berbagai tema dan kolaborasi dengan kelompok musisi yang berbeda untuk setiap albumnya. Album pertama dari seri Devin Townsend Project adalah Key, yang diciptakan sebagai langkah awal untuk mempersiapkan panggung bagi album-album berikutnya. Dari Devin Townsend Project ini tercatat ada 11 album dan 12 single yang sudah diluncurkan ke publik, di luar kompilasi dan lain-lainnya. Jika membahas peralatan musiknya dari Devin Townsend akan cukup panjang,
karena dia selalu bereksperimen di setiap karya-karyanya. Dia sangat mencintai suara ambien yang dihasilkan dari efek delay dan reverb yang beragam. Untuk gitar yang sering dia pakai adalah Framus dengan pickup dari Fishman dan Everton Bridge. Gitar ini sempat diperkenalkan di NAMM Show pada tahun 2016. Pada bulan November 2017, Townshend memposting ke media sosialnya bahwa daftar peralatannya banyak yang dikurangi. Dia telah memilih AX FX2XL Plus dari Fractal Audio System sebagai amp modeling simulation rack, senar D'Addario dengan beragam ukuran, dan Fractal AX FX sebagai efeknya. Pada tahun 2018, perusahaan pedal Moir merilis pedal Ocean Machine khas Devin Townsend, menampilkan twin delays, reverb, dan looper dengan infinite feedback. Pada tahun 2023, Devin berkolaborasi dengan pembuat pick gitar Acoustic Attack untuk merilis pick khasnya Devin Townsend, Earth One. Setahun terakhir dia juga sering terlihat memakai gitar headless dari Kissel, yang sebelumnya dia harus meminta izin terlebih dahulu kepada pihak Framus untuk memakai gitar Kissel ini. Pada pertengahan tahun lalu, yaitu bulan Juni hingga Juli 2023, Devin Townsend diundang menyanyi dalam tur konser perdana Dream Theater yang bertajuk Dream Sonic. Devin terlihat menyanyikan Spirit Carries On ini membawa kertas yang berisi lirik lagu tersebut. Klip tadi mengakhiri video ini ya. Terima kasih yang sudah menyimak video hingga selesai. Perjuangan tanpa hentinya dalam memperkenalkan idealisme musiknya patut kita apresiasi. Walaupun musiknya memang tidak untuk semua kalangan, Devin Townsend tetap seniman sejati. Mohon maaf jika ada kurang dan salah dalam video ini. Jika suka video ini berikan like, dan jika tidak suka berikan dislike aja nggak apa-apa. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, matur suwun.